Ismi Arisal Safadah jitu min Inhil. Ismi Tarisha Wayunya Rahab jitu min Padang Lawas. Ismi Anissa Rasid jitu min Dumai. Ismi Alia Suci Ramadhani jitu min Siak. Ismi Siti Anissa Keren jitu min Rokan Pulo. Ismi Siti Rahma jitu min Pelalawan. Nama saya Margi, asal dari Bengkalis. Nama Ana Bunga Harumdani, asal dari Kuantan. Nama Ana Syualati Fatunisa dari Pekanbaru. Nama Ana Tayana Syadias, asal dari Duri. Saya Hafidhullah Alkansa, asal dari Kampar. Perasaan yang saya alami ketika orang tua tidak mengantar sampai ke kamar, cuman mengantar sampai ke gerbang, itu rasanya pasti sangat sedih, tapi juga senang karena kita mendapat pengalaman yang baru. Rasanya pasti sedih karena tinggal orang tua, tapi Ana merasa senang juga karena mendapat pengalaman baru dan teman-teman. Tentu sangat sedih karena tidak bisa didampingi oleh orang tua langsung dan diantar langsung oleh orang tua. Tapi itu adalah salah satu protokol dan peraturan oleh pondok dan kami harus menjalani itu. Dan salah satu kesenangan yang bisa kami dapati karena kami bisa mendapatkan teman-teman baru di sekolah yang baru. Perasaan saya ketika diantar, ketika masuk ke sini tanpa diantar orang tua, rasanya sangat sedih. Tetapi juga ada senangnya karena bisa merasakan lingkungan yang baru, ketemu dengan orang-orang yang baru, dan suasana yang baru. Saya merasa sedih karena hanya diantarkan di depan gerbang, tapi saya harus mematuhi protokol kesehatan. Perasaan saya waktu pertama kali masuk ke situ dengan orang tua adalah ada perasaan sedih dan perasaan senang. Perasaan senangnya itu yaitu mendapatkan pengalaman baru, teman-teman yang baru, dan sekolah yang baru. Pastinya Ana merasa sedih karena hanya bisa diantarkan sampai depan gerbang saja, tapi setelah masuk ke dalam pondok dan mengenal orang-orang baru yang lebih baik lagi, akhirnya Ana bisa bahagia dan nyaman di pondok ini. Saya merasa sedih karena hanya diantarkan sampai depan gerbang, yang biasanya orang tua diperbolehkan masuk ke asrama, tapi karena COVID-19 ini harus diantarkan sampai depan gerbang. Ana merasa sangat sedih karena diantar sampai depan gerbang. Tapi kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu yang di pondok yang kita cintai ini. Allahu Akbar. Rasanya pasti sedih karena ditinggal oleh orang tua, apalagi cuman diantar sampai gerbang aja. Namun ada perasaan harus tetap semangat menjalani kehidupan di sini karena ini menjadi pilihan saya untuk menunjukkan sekolah di sini. Tentunya Ana merasa sangat sedih karena hanya bisa diantar sampai depan gerbang oleh orang tua. Dan Ana merasa grogi saat baru pertama kali masuk. Setelah beberapa hari Ana sudah tidak grogi lagi karena udah mengenal banyak teman. Saya memilih belajar untuk tatap muka daripada daring karena kalau misalnya kita belajar tatap muka itu lebih fokus dan lebih cepat memahami. Kenapa saya memilih tatap muka daripada daring? Karena saya biar bisa lebih memahami sebuah pelajaran itu. Dan di pondok itu teratur, setiap pekerjaan kita tuh teratur, nggak ada yang lalai. Saya lebih memilih belajar dengan tatap muka karena agar bisa lebih memahami dan bisa lebih memahami secara rinci materi-materi yang telah diberikan. Saya memilih tatap muka daripada daring yaitu karena lebih memahami materi-materi tersebut secara rinci. Alasan Ana memilih tatap muka daripada daring karena tatap muka lebih fokus untuk memahami. Kenapa saya memilih bertatap muka daripada daring? Karena kalau kita bertatap muka, saya akan lebih memahami dan guru akan bisa menjelaskan kalau saya ingin bertanya. Tapi kalau daring kan saya akan kurang lebih memahami. Kenapa Ana lebih memilih belajar tatap muka daripada daring? Karena jika Ana belajar tatap muka, maka Ana akan lebih cepat memahami materi pelajaran tersebut. Ana lebih memilih tatap muka karena bisa langsung berinteraksi dengan ustazahnya dan bisa bergaul dengan teman-teman. Dan Ana bisa melatih hidup mandiri di dalam pondok ini, insya Allah. Ana memilih belajar tatap muka karena menurut Ana bisa lebih memahami pelajarannya dan bisa lebih mengenal lingkungan di IBS. Kalau menurut saya sendiri, kenapa saya memilih proses pembelajaran tatap muka di sini? Karena di sini tuh kita bisa mendapat banyak sekali ilmu yang kita tidak paham dan kita
kita langsung tanyakan kepada guru yang mengajar. Sedangkan secara daring itu kita jauh lebih malas dan mengerti tentang tentang materi yang guru itu sampaikan. Dan juga yang terpenting adalah nilai kemandiriannya. Sedang kalau misalnya di pesantren itu nilai kemandiriannya jauh lebih efektif, jauh lebih luar biasa daripada kita melakukannya secara daring di rumah. Saya lebih memilih belajar tatap muka daripada belajar daring karena menurut saya akan lebih mudah memahami suatu pelajaran jika kita langsung berinteraksi dengan ustazahnya. Dan juga saya ingin merasakan bagaimana kehidupan di pesantren dengan kawan yang baru, lingkungan yang baru, dan ustazah-ustazah yang baru. Insya Allah kita bisa melewati semua ini di masa COVID-19 ini. Karena di IBS ini, visi dan misinya sangat menarik dan mengajarkan kita tentang kedisiplinan dan lebih memajukan tentang beribadah. Karena fasilitas mondok di IBS lebih bagus dan memiliki kedisiplinan waktu yang baik. Ana memilih IBS karena memiliki moto yang menarik, yaitu belajar untuk ibadah dan berprestasi untuk dakwah. Kenapa saya memilih IBS? Karena saya sangat tertarik dengan visi dan misinya, dan saya ingin berubah menjadi wanita yang soleha dan membanggakan kedua orang tua. Alasannya karena saya ingin mendapatkan pengalaman baru dan agar saya menjadi santri yang soleh, peduli, dan menuntun. Kenapa memilih IBS? Karena orang tua menyuruh saya untuk di IBS karena memiliki jurusan IPA, dan jurusan IPA adalah salah satu jalan untuk menuju saya untuk menggapai cita-cita saya. Ana memilih pondok pesantren IBS karena di pondok ini memiliki kualitas yang bagus dan dapat mengajarkan kita ilmu agama yang lebih baik. Ana lebih memilih pondok pesantren IBS karena memiliki target hafalan 30 juz dan menghafal 40 hadis arba'in, dan memiliki eskul wajib yaitu taekwondo dan hafal suci untuk membela diri supaya kita bisa menjaga diri kita dari serangan jahat. IBS itu tempat belajarnya itu bagus, nyaman. Terus tuh IBS memiliki program akademik dan non-akademik yang bagus. I choose IBS as my school because I want to be more independent girl for my parents on the letter, and then I think IBS is a good school for me and for maybe for all of them who wants to enter here. Dan juga menurut Ana, IBS itu sekalian berpendidikan yang bisa mengubah, insya Allah bisa mengubah karakter muridnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan insya Allah bisa menjadi hafizah, calon hafizah di masa depan nanti. Insya Allah IBS will be better than before. Amin. Karena IBS tempat terbaik buat belajar. Untuk Umi Abi yang lagi di rumah, doain Ica, mudah-mudahan Ica betah di sini. Mudah-mudahan sekolah yang Abi pilih untuk Ica bisa menjadi awal Ica untuk menggapai cita-cita Ica. Untuk ayah sama ibu yang di rumah, doain Teta selalu ya, semoga sukses dan mudah menghafal Al-Qur'annya dan bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua. Ayah sama mama di rumah, doakan Rahma supaya menjadi anak yang soleh dan gak bikin malu kedua orang tua, dan bisa membanggakan kedua orang tua dan menjadi penghafal Al-Quran, dan semoga cita-citanya tercapai. Amin.